Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Senin 9 Juni 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Wulur Klasis Damer, maka tim pelaksanaan mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang diedarkan pada hari ini, Senin 9 Juni 2025 dalam ibadah jam 9 pagi. 2. Ibadah Pentakosta kedua saat ini di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pada jam 9 pagi yang dilayani oleh Pendeta Nona Vinul Labet Tubun dengan menggunakan tata ibadah Pentakosta 2. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Sejahtera dan Majelis Jemaat Khusus Hok Intong. Pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Saudari Grace Leinusa. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 425. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama di ibadah Pentakosta kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 9 Juni 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Riku Mahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara jemaat, selamat pagi, Shalom.
Mari kita mulai ibadah Pentakosta kedua di saat ini. Roh Kudus, roh dari Allah Bapa dan Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah. Kuasanya menuntun dan menyertai ibadah perayaan Pentakosta di saat ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Dengarlah nats pembimbing dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-33 demikian. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Saudara-saudara jemaat, secara berbalas-balasan mari kita mengungkapkan syukur kita. Ya Allah Bapa, hanya kepadamu pujian dan syukur kami karena telah turun atas kami Roh Kudus untuk meneruskan karya keselamatanmu. Ya Yesus Kristus, hanya kepadamu pujian dan syukur kami, karena Engkau telah menjanjikan penggantimu dan kini di tengah kami telah hadir Roh Kudus untuk mengawal dan membarui hidup kami. Ya Roh Kudus, hanya kepadamu pujian dan syukur kami, karena Engkau tetap setia bekerja, memberi jaminan hidup yang kekal dan menjadikan kami alat kesaksian bagi dunia ini. Tercurah atas hidup kami Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami setia melaksanakan tugas kemuridan serta bersaksi tentang Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Demi kesatuan hidup dalam keragaman, berkuasalah ya Roh Kudus atas hidup kami, karena meski masing-masing orang memiliki karunia yang berbeda, namun belum tentu untuk hidup saling melengkapi.
Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya melalui karya pemulihan dan pembaharuan oleh Roh Kudus dapat dituntun untuk hidup yang baru. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan di saat ini. Dan firman Tuhan di saat ini terbaca dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayatnya yang 37. Terbaca dari TB2. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di hadapan kami telah terbuka firman kebenaran-Mu. Kami akan membaca dan sama-sama kami akan mendengarkan firman ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya lewat firman yang kami baca dan sama-sama kami dengar, firman ini akan tinggal dan bekerja dalam kehidupan kami. Dan firman ini akan menjadi penuntun dan terang bagi jalan kami, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengar apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayatnya yang 37 dengan perikop cara hidup jemaat. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus
dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menuntun segala gumul hidup kita memasuki pekan yang kedua di bulan Juni ini. Kalau kemarin kita merayakan Pentakosta yang pertama dengan hujan deras, hari ini kita bersyukur untuk pagi yang cerah. Dan karena itu sebagai tanda syukur kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga 37 yang tadi telah kita dengar dan baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan hidup akan selalu mengajarkan dan memberikan kepada kita berbagai pengalaman. Ada yang menjalaninya semulus jalan tol mungkin, tetapi ada juga cerita-cerita hidup, cerita-cerita gumul, pekerjaan, pendidikan, pelayanan yang penuh dengan cerita naik turun, suka duka, pahit manis kehidupan ini. Dan kalau kita duduk merenung sesaat, kita hanya akan mampu mengakui bahwa semua itu dapat kita lalui karena tuntunan karya Roh Kudus. Oleh sebab itu Roh Kudus menuntun kita dan kita memaknainya tidak hanya dalam perayaan Pentakosta saja. Dia tidak hanya menjadi sekedar perayaan ritual gereja semata. Tetapi hanya oleh kekuatan tuntunan Roh Kudus itulah kita dimampukan untuk menjalani hidup hari demi hari. Satu pergumulan ke pergumulan yang lain, satu beban dan tantangan ke cerita-cerita hidup yang lain. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga 37 ini dikisahkan setelah peristiwa keturunan Roh Kudus kepada para rasul dan semua orang percaya yang berkumpul di Yerusalem. Kalau kemarin kita merenungkan bersama bagian dari Yoel dan juga Kisah Para Rasul pasal 2, maka ini merupakan kelanjutan peristiwa pasca keturunan Roh Kudus dan menggambarkan bagaimana karya Roh Kudus ketika dicurahkan pada hari Pentakosta ternyata memberikan kekuatan, keberanian, semangat dan kuasa kepada para murid dan orang-orang percaya untuk melaksanakan amanat agung pemberitaan Injil. Oleh karena itu karya Roh Kudus melahirkan satu komunitas baru. Satu komunitas yang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Katong bisa lihat dalam pasal 2 ayat 41 sampai cerita di Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang keempat. Dan secara khusus bagian bacaan kita di pagi hari ini hendak menggambarkan bagaimana kualitas hidup dari orang-orang yang percaya dan memberi diri dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Rupa-rupanya ada perbedaan hidup yang sangat mencolok antara orang-orang yang tadinya tidak percaya lalu kemudian menjadi percaya, dibaptis pada peristiwa keturunan Roh Kudus dan kemudian menjalani hidup sehari-hari. Ada kualitas yang membedakan hidup orang-orang yang percaya sebelum dan sesudah peristiwa keturunan Roh Kudus. Tetapi yang menarik mungkin kita akan menyaksikan
dari pasal 2 sampai pasal 4, ternyata di sekitar peristiwa pencurahan Roh Kudus itu juga ada realitas-realitas sosial budaya yang terus dialami oleh orang-orang yang menyaksikan dan mengalami peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Kalau kita hidup dan menyaksikan bersama, banyak sekali hal-hal dalam hidup ini yang kemudian ketong anggap kalau orang bikin baik pasti dapat baik. Tapi nyatanya kenyataan-kenyataan hidup, realitas yang kita alami tidak serta-merta menjadikan kita orang-orang yang baik, akan selalu mengalami hal-hal baik dalam hidup ini. Kalau kita menyaksikan kesaksian dari Kisah Para Rasul pasal 2 sampai pasal keempat, sebelum perikop pembacaan kita, paling tidak kita akan menemukan 3 realitas sosial budaya yang terjadi bersamaan dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Hal yang pertama, ternyata kita melihat di Kisah Para Rasul pasal 2 masih ada realitas perlakuan diskriminatif antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang dianggap kafir. Oleh karena itu ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi dan para murid diberi kuasa, dikuasai oleh Roh Kudus, mereka berbicara dalam banyak bahasa. Peristiwa atau pengalaman diskriminatif itu kemudian mengalami pembaruan. Para murid yang diberikan kuasa Roh Kudus dan berbicara dalam berbagai bahasa, ternyata juga berbicara dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang didiskriminasikan karena mereka bukan orang Yahudi. Artinya bahwa tuntunan kuasa Roh Kudus itu mengubahkan hidup orang-orang yang tadinya hidup dalam dikotomi berpikir, dikotomi berperilaku. Beta hanya bergaul dengan orang yang satu frekuensi dengan beta saja. Beta hanya bergaul dengan orang yang punya status sosial, yang punya level jabatan yang sama dengan beta saja. Tetapi peristiwa Roh Kudus yang mampu menguasai dan menuntun para murid untuk memberitakan Injil dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang datang pada saat itu, yang datang dari latar belakang suku, budaya, bahasa yang berbeda, menandakan bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus, orang-orang yang hidupnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus adalah orang-orang yang hidup dalam perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain, terhadap suku, terhadap budaya, terhadap status sosial orang lain. Realitas yang kedua, masih saja ketong menemukan diskriminasi gender. Kalau ketong baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 4, di situ dikatakan orang-orang yang percaya dan dibaptis itu dari 3.000 orang laki-laki menjadi 5.000 orang laki-laki. Teks-teks Alkitab baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru akan selalu menempatkan karena ditulis dalam konteks budaya patriarki yang kemudian meletakkan dominasi laki-laki dalam masyarakat, dalam budaya, menempatkan juga para penulis-penulis Alkitab ini menempatkan cerita-cerita tentang bahkan yang ketong anggap sebagai peristiwa komunal dalam komunitas hanya merepresentasi sebagian orang dalam masyarakat, orang laki-laki saja. Atau akan masih menemukan peristiwa-peristiwa atau kejadian atau tindakan atau perilaku-perilaku diskriminatif terhadap gender yang lain. Tidak hanya dalam peristiwa kecurahan Roh Kudus, dalam banyak cerita, bahkan cerita-cerita mujizat di Injil-Injil, kita juga akan menemukan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang yang tercatat hanya orang laki-laki saja. Orang perempuan bahkan anak-anak tidak termasuk dalam kumpulan itu meskipun mereka ada dan meskipun mungkin saja peran mereka setara, peran mereka sama dengan orang laki-laki. Peristiwa atau realitas kehidupan yang ketiga yang ketong lihat seputar peristiwa pencurahan Roh Kudus ada di Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang kedua dan ke-10. Masih ada juga perlakuan diskriminatif terhadap kelompok disabilitas,
Kalau Bapak Ibu perhatikan di Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan ayat yang ke-10, diceritakan ada seorang yang lumpuh sejak lahir, yang kemudian ditempatkan di depan pintu bait Allah untuk duduk sebagai pengemis atau dia meminta sedekah kepada semua orang yang datang mengunjungi bait Allah. Bisa jadi apa yang dialami oleh orang dengan disabilitas ini adalah diskriminasi ganda. Yang pertama karena diskriminasi karena dia seorang disabilitas, seorang dengan disabilitas, tetapi dalam kondisinya yang demikian dia dijadikan pencari nafkah dalam keluarga. Dia ditempatkan di dalam ruang-ruang liturgis, ruang-ruang ritus gereja, bait Allah. Lalu kemudian diproyeksikan sebagai orang yang meminta sedekah untuk melanjutkan hidupnya. Paling tidak itu 3 bentuk diskriminasi yang dialami oleh orang-orang dalam realitas masyarakat Yahudi pada saat peristiwa keturunan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, ternyata kita belajar bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, hidup manusia itu sing setara. Orang bisa saja memperlakukan orang lain sesuai dengan profit. Kalau beta bikin bayi par ale, beta dapat apa? Kalau beta bantu ale, beta dapat apa? Orientasi hidup kita bagi orang-orang yang memberi hidup dituntun oleh kuasa Roh Kudus seharusnya memiliki perspektif dan kesadaran bahwa semua orang harus diperlakukan setara, sebab kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu pesan yang kedua dalam bacaan kita hendak mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus memberi kemampuan kepada setiap kita untuk membangun hidup yang setara. Kalau ketong perhatikan ayat 32 sampai 37 dari bacaan kita ini, maka paling tidak ada beberapa hal yang mencerminkan bagaimana orang-orang yang hidupnya dibaharui, komunitas yang hidupnya saling menghidupkan, saling berlaku adil terhadap satu dan yang lain itu menunjukkan betapa peran Roh Kudus dalam hidup sebagai pribadi dan persekutuan itu benar-benar menjadikan komunitas mereka komunitas yang saling menghidupkan satu dengan yang lain. Mungkin saja mereka belum hidup dalam tatanan pelayanan gereja yang punya struktur organisasi gereja yang matang seperti kita di abad 21. Tetapi bahwa dalam komunitas hidup bersama sebagai kumpulan orang-orang yang sudah percaya, sudah memberi diri dibaptis dan menerima kuasa Roh Kudus, paling tidak ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa hidup orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu adalah hidup yang memampukan mereka mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam komunitas mereka, bahkan bagi masyarakat mereka. Mereka hidup sehati dan sejiwa. Mereka hidup saling berbagi dari kelebihan mereka yang diberikan dengan rela menjadi milik bersama. Zaman sekarang kalau ketong bantu orang dan ketong mengharapkan imbalan mungkin masih ada. Tapi lebih banyak zaman sekarang kalau ketong bantu orang secara sadar ataupun tidak kita melakukan otokritik terhadap pemahaman kita sendiri. Pasti ketong mengharapkan orang lain bantu ketong kalau ketong susah. Beta su bantu ale pas ale susah nih, beta juga mengharapkan ale bantu beta ketika beta susah. Tapi ternyata apa yang dialami dan dipraktekkan oleh jemaat-jemaat mula-mula dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul 4 ini memberikan gambaran yang berbeda. Tema kita di minggu ini mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara. Setara dalam pengertian tidak menyeragamkan segala hal, tidak menyamakan segala hal. Tetapi bahwa dalam perbedaan-perbedaan yang kita miliki, kita mampu menunjukkan kualitas hidup sebagai pribadi, keluarga, jemaat, persekutuan dan masyarakat yang hidupnya memperlakukan orang lain tidak semena-mena. Yang melakukan apa saja kepada orang lain dalam dasar kerelaan dan kerendahan hati.
untuk mengakui bahwa kita berbeda, iya, bahwa kita punya potensi yang berbeda, iya, bahwa kita punya cerita-cerita pengalaman iman yang berbeda, iya. Tetapi bahwa semua itu kita lakukan dalam kesadaran bahwa kita adalah komunitas, kita adalah orang-orang percaya yang menerima kuasa untuk menghidupkan satu dengan yang lain. Kita adalah orang-orang percaya yang menerima kuasa yang diberikan keberanian untuk bersaksi seperti para rasul dan jemaat mula-mula. Kita adalah orang-orang percaya yang memberikan dalam kerelaan kita tanpa tuntut balas. Kita adalah komunitas orang-orang percaya yang meletakkan seluruh gumul pendidikan, pergumulan pekerjaan, tantangan hidup, beban-beban keluarga hanya dalam kerendahan hati kepada Tuhan yang rohnya menuntun kita setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan karena itu di ayatnya yang ke-33 dari bacaan kita ini, kita menyaksikan bersama bagaimana orang-orang percaya pada masa itu ketika diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk bersaksi, mereka bersaksi dengan berani dan oleh karenanya hidup mereka hidup yang adalah diberkati, dinikmati dalam segala kasih karunia yang melimpah-limpah. Kadang-kadang ketong mengukur kesuksesan hidup, kadang-kadang kita mengukur keberhasilan kita dari lulus sekolah baik-baik ke belum, sudah pekerja ke belum, hidup sudah diberkat per orang lain itu pasti. Tetapi kadang-kadang kita meletakkan standar kebahagiaan, standar berkat yang melimpah ruah itu hanya sebatas materi belaka. Pernahkah kita merenung dan berpikir bahwa ternyata ketika kita menyapa orang lain dengan senyum yang tulus, kita melakukan tanggung jawab publik dengan jujur, dengan taat, dengan setia, dengan rendah hati, tidak menahan apa yang menjadi milik orang lain, itu juga adalah tanda kita sementara hidup dalam kualitas hidup karena dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita berlimpah berkat bukan hanya sebatas materi belaka. Bukan soal hari ini ketong makan dan minum saja. Tetapi apakah hidup kita berarti kepada orang lain. Sebab bisa jadi ketong hidup dengan kelimpahan materi, tetapi papa dan mama, suami dan istri yang pernah ada dalam relasi komunikasi yang baik. Bisa saja anak-anak difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang baik, tetapi perhatian tidak pernah mereka dapatkan. Bisa saja kita melakukan segala tanggung jawab pelayanan kita dengan dukungan finansial gereja yang baik, tetapi masih ada pelayanan-pelayanan yang pilih kasih. Tetapi pelayanan di keluarga ajwa, karena kalau pulang pelayanan ada dapat berkat paling banyak. Kita mau pi pelayanan ulang tahun misalnya di keluarga yang mungkin rumahnya sederhana saja. Ada banyak sekali praktek hidup yang tidak setara, yang tidak adil, yang terjadi dan itu masih menjadi gumulan gereja. Karena itu kalau di bulan ini gereja diingatkan untuk terus menyuarakan suara kenabiannya, suara profetiknya, maka bentuk-bentuk diskriminasi yang masih kita alami dan mungkin saja secara sadar atau tidak sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai gereja masih kita praktekkan dalam bentuk-bentuk pelayanan kita, dalam kerja-kerja yang dipercayakan kepada kita. Kalau hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang hidupnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus adalah orang-orang yang mampu membangun keseimbangan hidup. Katong pemilik ada, tapi katong juga diajarkan untuk berani dengan rela berbagi satu dengan yang lain. Maka itu mungkin yang akan menjadi penanda kualitas hidup kita yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Orang-orang yang hidupnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus mempraktekkan spirit kemurahan hati sebagaimana di ayatnya yang 36 dan 37 dari bagian bacaan kita ini. Seorang keturunan Lewi yang memberikan miliknya
lalu meletakkannya di bawah kaki para rasul untuk diberkati dan digunakan untuk kepentingan bersama. Bahkan orang yang dari orang kurang-kurang, keturunan Lewi, suku Lewi, tapi dia dengan rela, dengan murah hati memberikan apa yang menjadi miliknya. Mungkin saja itu milik satu-satunya, tapi dia belajar rela mempercayakan, apalagi ketong yang hidup dengan segala yang ada pada kelimpahan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ketong belajar dengan rela kasih saja par Tuhan, kasih saja ketong pung potensi hidup, kasih saja bahkan yang paling lemah dan terbatas yang ketong punya, supaya Tuhan pakai jadi berkat sing hanya per diri sendiri, tapi juga per orang lain. Maka sesungguhnya kita adalah orang-orang hidupnya dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Hidup yang dituntun oleh kuasa dan kasih Roh Kudus adalah juga hidup yang tidak serta-merta membebaskan kita dari segala permasalahan hidup, dari segala tantangan dan persoalan. Tetapi justru di tengah tantangan, persoalan, pergumulan yang berat itulah, itu titik di mana kita benar-benar membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Supaya setiap pengambilan keputusan yang kita ambil dalam tuntunan Roh Kudus, dan kita percaya keputusan-keputusan itu tidak hanya menghidupkan diri kita sendiri, tetapi juga hidup orang lain yang dipercayakan lewat pekerjaan, lewat tanggung jawab, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Selamat menjalani hidup yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati katong semua. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri bersama semua orang percaya di segala pada tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman dengan melakukan Kidung Jemaat 280 bait yang pertama dan seterusnya. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Saudari Grace Lenusa, disilahkan. Selamat pagi Bapak Jemaat, Shalom. Satu lagi pujian untuk ketemu semua kiranya menjadi berkat dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.
ku selalu di dalam hatimu, tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung olehmu. Sampai masa tuaku, tak pernah kau berpaling dariku. Hingga tetes darahmu jadi saksi setiamu padaku. Ku mau setia sampai menutup mata. Tak sehelai rambutku terjatuh tanpa terhitung olehmu. Sampai masa tuaku, tak pernah kau berpaling dariku. Hingga tetes darahmu jadi saksi setiamu padaku. Ku mau setia sampai menutup mata. Ku mau setia sampai menutup Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara persembahan diberikan, jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 dan seterusnya. Panen hari Paskah
jemaat, mari kita berdoa. Bapa, berkatilah persembahan jemaat yang telah diberikan ini, agar dapat dipergunakan bagi pelayanan pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja kami. Demi nama-Mu ya Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara jemaat, mari kita berdoa syafaat, mengakhirinya nanti kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami dalam Roh Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan di pagi ini dalam perayaan Pentakosta kedua, di minggu yang kedua di bulan Juni ini. Kami datang dalam kerendahan hati, mengaku betapa hidup kami, kalau bukan Tuhan yang tuntun dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, maka sia-sialah seluruh tanggung jawab hidup dan gumul kami. Kepadamu Tritunggal Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang telah menuntun kami sebagai pribadi, keluarga, persekutuan yang senantiasa hidup memohon belas kasihan Tuhan, yang senantiasa membutuhkan Roh-Mu menuntun kami dalam hikmat, supaya hidup kami adalah hidup yang berkualitas. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah menolong kami dalam setiap gumul-gumul hidup, tantangan, masalah yang kami alami. Kami bersyukur kepada Allah yang menolong kami menemukan jalan keluar atas setiap beban-beban hidup yang kami alami. Kami bersyukur kepada Allah yang telah menuntun kami melewati berbagai fase hidup. Kami sampai di etape-etape keberhasilan hidup kami semata-mata karena kuasa Roh Kudus yang menuntun kami. Terimalah segala syukur dan pujian kami kepadamu Tuhan. Lalu biarlah Tuhan menyendengkan telinga pengasihan-Mu, mendengar dan menjawab semua doa dan permohonan kami. Kepadamu ya Allah, kehidupan kami datang menyerahkan segala gumul-gumul hidup dan kerja kami. Tolong kami Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan kami, biarlah Roh-Mu memampukan kami sebagai keluarga, sebagai suami dan istri, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab pelayanan dan kerja di ruang-ruang publik. Kami bermohon kepada Tuhan, dalam kerendahan hati Tuhan menuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu, supaya setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, banyak atau sedikit, besar atau kecil, Tuhan tolong kami kerjakan semuanya itu dalam ketaatan, dalam kejujuran, dalam kerendahan hati, dalam kesetiaan. Tolong kami Tuhan supaya apa yang Tuhan percayakan kami kerjakan itu menjadikan hidup kami menjadi berkat, bermakna bagi setiap orang yang kami layani. Tolong kami supaya tutur kata, perbuatan, tingkah laku hidup kami mencerminkan kualitas hidup kami. Sebab dengan keberanian iman dan percaya kami bermohon Roh-Mu menuntun kami, supaya kami menjadikan hidup kami kesaksian yang hidup, yang bermanfaat, yang mendaya gunakan orang lain, yang memperjuangkan hak-hak orang lain, supaya kehidupan kami adalah kehidupan yang setara satu dengan yang lain. Tolong kami supaya kami tidak menutup mata terhadap berbagai bentuk dan praktek ketidakadilan dan diskriminasi, baik yang kami lakukan sadar ataupun tidak, sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai masyarakat. Tuhan menolong kami supaya hidup kami adalah hidup yang memperjuangkan hak-hak orang lain, sebagaimana gereja dituntun di sepanjang abad dan sejarah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk menyuarakan kasih dan damai, untuk menyuarakan keadilan Allah. Biarlah kami senantiasa diberanikan dalam tuntunan Roh Kudus untuk mengerjakan hidup dan kesaksian kami.
Kami berdoa Tuhan menyerahkan anak-anak kekasih kami dari dalam kandungan ibu yang sudah lahir yang besar, yang sementara menuntut ilmu dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi yang ada di kota Ambon, tetapi juga yang jauh terpisah di tanah-tanah perantauan. Tuhan menuntun dalam kuasa roh dan hikmat supaya setiap perjuangan pendidikan yang sementara diperjuangkan dan dihidupi oleh anak-anak kekasih kami ini dalam waktu Tuhan yang paling baik, Tuhan menuntun mereka sampai di garis finish, membawa berkas-berkas mereka sambil bersyukur dan bersorak-sorai karena Tuhan berkenan memberkatinya. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang kekasih kami, ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, orang-orang berkebutuhan khusus, orang-orang yang sebatang kara menjalani hidup dan pergumulan mereka, orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan berkenan menuntun segala hidup dan pergumulan mereka. Biarlah sukacita selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kami berdoa biarlah Roh-Mu menguatkan semua yang sementara ada dalam gumul-gumul karena sakit dan penyakit. Tuhan menuntun mereka yang sementara dirawat di rumah maupun juga di rumah sakit. Tuhan memberkati dan menuntun mereka. Biarlah hidup mereka disembuhkan, penyakit mereka disembuhkan dan hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, dalam sinergitas bersama sebagai pelayan publik. Tuhan menolong setiap kami dalam tanggung jawab publik yang dipercayakan kepada kami. Biarlah kami mengerjakannya dalam tuntunan kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, gereja Tuhan di Asia, gereja Tuhan di Indonesia, gereja Protestan Maluku di lingkup sinode 34 klasis dan tersebar di jemaat-jemaat di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Dalam tanggung jawab pemberitaan Injil hanya karena kemurahan kasih dan anugerah-Mu, biarlah Roh-Mu terus menuntun setiap pelayanan umat Tuhan di seantero gereja Protestan Maluku ini. Klasis Kota Ambon dalam seluruh tanggung jawab pelayanan, biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa menopang seluruh tanggung jawab pelayanan dalam klasis ini, biarlah Tuhan berkenan menolong dalam seluruh tanggung jawab pelayanan yang ada. Kami berdoa menopang segala tugas dan tanggung jawab, bahkan upaya bersama kami menopang tanggung jawab pelayanan bersama jemaat GPM Ulur di klasis Damer. Dalam sampul sehari berkorban yang kami lakukan sejak kemarin dan hari ini, Tuhan menolong kami supaya dalam kesatuan hidup sebagai tubuh Kristus, kami saling berbagi, kami saling menguatkan. Biarlah Tuhan menopang segala tanggung jawab yang kami lakukan, itu semua menopang segala tanggung jawab dan kehidupan jemaat yang kami layani. Ini doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, semua kami yang telah memuliakan Tuhan dalam kebaktian Pentakosta kedua di pagi hari ini. Semua pendukung liturgi, semua kami yang menopang seluruh tanggung jawab pelayanan di pagi hari ini. Berkenanlah Tuhan memberkati kami. Ampuni segenap dosa dan salah yang kami lakukan melawan titiran kehendak-Mu. Kami bawa semua yang kami mohonkan kepadamu di pagi ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat hidup kami, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 235 bait yang pertama dan yang ke-6.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah datang dan masuk dalam hidup kita. Dengan kasih karunia yang kita miliki, usahakanlah karunia itu untuk bersaksi tentang Injil keselamatan Allah. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara jemaat dipersilakan duduk untuk berdoa syukur. Ibadah kita pagi ini selesai. Selamat menjalani pekan yang baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Selamat pagi, shalom.